ketika kita berbuat dosa, maka itu hakikatnya menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar bahwa mengetahui akibat dari perbuatan dosa itu menghalangi kita dari orang yang kita cintai, dari sesuatu yang kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah timbul penyesalan. Penyesalan karena kita sudah berbuat sesuatu dengan perbuatan kita sendiri yang menyebabkan kita terhalang untuk bertemu atau untuk mendapatkan keridhaan dari orang yang kita cintai atau dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taubah. Dalam pembahasan kitab taubah ini kita harus memahami tentang hakikatnya taubah itu apa, kemudian tentang syarat-syaratnya bertaubat, kemudian sebabnya, alamatnya, buahnya, serta bahaya-bahaya yang mencegah daripadanya, dan obat-obat yang memudahkan bagi seseorang untuk bertaubat. Maka untuk mengantarkan kepada pembahasan tentang taubah ini, maka ada 4 rukun atau 4 sendi yang akan dibahas. Sendi yang pertama adalah mengenai diri taubat sendiri, penjelasan batasnya dan hakikatnya. Dan bahwa taubat itu wajib segera dan atas semua orang yang dalam semua hal. Dan taubat itu apabila telah sah, niscaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sendi yang kedua yang berkaitan dengan taubat adalah tentang apa yang daripadanya itu taubat, yakni tentang dosa. Nanti dijelaskan tentang pembagian dosa, kemudian dibagi kepada 2, dosa kecil dan dosa besar, dan apa yang menyangkut dengan hamba dan apa yang menyangkut dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan bagaimana pembagian derajat-derajat dan tingkat-tingkat kepada kebaikan dan keburukan. Dan penjelasan tentang sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu menjadi besar dosa kecil. Lalu sendi yang ketiga mengenai penjelasan syarat-syarat taubat, berkekalannya dan bagaimana memperbaiki kembali apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan zalim. Bagaimana menutup dosa-dosa itu dan penjelasan bagian-bagian orang-orang yang taubat pada berkekalan taubatnya. Lalu sendi keempat tentang sebab yang menggerakkan kepada taubat dan bagaimana cara pengobatan pada melepaskan ikatan kekekalan dari orang-orang yang berbuat dosa. Dan akan sempurnalah maksud dengan sendi-sendi yang 4 ini insya Allah. Jadi kita akan membahas, mengupas tentang taubat ini berdasarkan 4 sendi tadi. Sendi yang pertama adalah tentang diri taubat itu sendiri, yakni tentang hakikat taubat dan batasannya. Maka perlu dipahami bahwa taubat itu ibarat dari suatu pengertian yang tersusun dan bersedaging dari 3 perkara yang bertartib. Jadi taubat itu untuk memahami pengertiannya itu adalah tersusun dari 3 perkara yang berurutan. Tartib. Jadi ada urutan. 1, 2, 3 itu namanya tartib. Yakni ilmu, keadaan, dan perbuatan. Jadi pada dasarnya taubat itu memiliki 3 pengertian, yaitu ilmu, keadaan, dan perbuatan, yang satu dengan yang lainnya itu secara bertartib atau berurutan. Maka ilmu yang pertama, keadaan yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Yang pertama mengharuskan yang kedua, dan yang kedua mengharuskan yang ketiga. Karena positif yang dikehendaki oleh datangnya sunnah Allah pada alamul mulki dan alamul malakut. Adapun ilmu artinya pengetahuan. Ini dasarnya taubat pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui besarnya melarat dosa, mengetahui besarnya akibat dosa, mengetahui besarnya luar biasa siksanya akibat karena dosa,
dan adanya dosa itu menjadi hijab atau menjadi halang antara hamba dan tiap-tiap yang dikasihi ini, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa ini adalah hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ia mengetahui yang demikian dengan ma'rifah yang teguh, dengan keyakinan yang mengerasi atas dirinya, niscaya berkobarlah dari ma'rifah itu perasaan pedih bagi hatinya disebabkan hilangnya yang dikasihinya itu. Nah, sesungguhnya hati manakala merasa kehilangan yang dikasihi dan disayanginya, niscaya ia merasa pedih. Kalau hilangnya itu dengan perbuatannya, niscaya ia merasa sedih atas perbuatannya yang menghilangkannya itu. Lalu perasaan pedihnya itu dinamakan sesal, disebabkan perbuatannya sendiri yang menghilangkan kekasihnya itu. Jadi simpelnya di sini Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang dikatakan pertama kita harus paham dulu yang dinamakan taubah itu dengan ilmunya. Kita harus tahu ilmunya dulu, pengertian tobat. Maka Al-Ghazali mengibaratkan orang yang mengetahui tentang masalah taubat, mengetahui tentang sesuatu, diibaratkan adalah bahwa kita mencintai sesuatu. Yang dengan cinta sesuatu itu, kemudian karena perbuatan kita, kita jadi terhalang terhadap yang kita cintai dan kita sayangi. Jadi ada penghalang. Nah, penghalang itulah yang disebut dengan dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka itu hakikatnya menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar bahwa mengetahui akibat dari perbuatan dosa itu menghalangi kita dari orang yang kita cintai, dari sesuatu yang kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah timbul penyesalan. Penyesalan karena kita sudah berbuat sesuatu dengan perbuatan kita sendiri yang menyebabkan kita terhalang untuk bertemu atau untuk mendapatkan keridhaan dari orang yang kita cintai atau dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Inilah apabila dianalogikan kita punya anak, kita punya istri, kemudian ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat kemudian kita dihalang-halangi atau terhalanglah kita dari istri dan anak kita. Nah, penghalang itu adalah dosa dan dosa itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karenanya ketika kita sadar bahwa akibat kita berbuat dosa maka terhalang dengan orang yang kita cintai dan kita sayangi, maka timbullah sesal. Di mana sesal itu adalah perasaan pedih, perasaan susah, perasaan begitu sangat meruginya. Maka inilah yang disebut dengan sesal. Nah, sesal inilah yang mengharuskan kita kemudian kita harus segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki semua apa-apa yang sudah kita lakukan berupa dosa. Kemudian apabila kepedihan itu mengerasi hati dan menguasainya, niscaya membangkitkan dari kepedihan ini di dalam hati suatu keadaan yang lain yang dinamai kehendak dan maksud kepada perbuatan yang mempunyai kaitan dengan waktu sekarang, waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Jadi kalau kita sudah memiliki perasaan sesal, maka pasti ada keinginan. Keinginan apa? Untuk kemudian kembali bisa bertemu dengan yang kita cintai, untuk keinginan kembali mendapat ridha dengan orang yang kita sayangi, untuk bertemu kembali berasyik dan mansyuk dengan orang atau dengan sesuatu yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Nah, ini adalah kehendak. Jadi diawali dengan ilmu pengetahuan dulu, mengetahui tentang bahwa seandainya kita berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan ridhanya, berarti kita mendapatkan sebuah kesusahan, mendapat suatu kehinaan, mendapat sebuah hal yang sangat membuat kita menderita dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka berdasarkan ilmu itulah kita kemudian timbul kesadaran bahwa kita harus menghilangkan dosa-dosa itu, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah penyesalan. Nah, penyesalan inilah yang kemudian ketika ada dalam hatinya keinginan yang kuat untuk kemudian dia berubah, artinya dia ingin mendapatkan lagi yang dicintai dan dikasihinya, inilah yang dimaksud dengan kehendak dan maksud. Adapun kaitannya dengan waktu sekarang, maka yaitu dengan meninggalkan dosa yang dikerjakannya. Jadi kehendak itu ada kaitan dengan waktu sekarang, waktu yang lalu, dan waktu yang akan datang. Maka ketika kehendak itu kuat, maksud itu kokoh dalam hati, maka kemudian di waktu sekarang dia harus meninggalkan dosa yang dikerjakannya.
Dan yang menyangkut dengan waktu yang akan datang, maka dia bercita-cita meninggalkan dosa yang menghilangkan kekasihnya yang dicintainya itu sampai kepada penghabisan umurnya. Jadi waktu yang akan datang, dia punya azam, punya cita-cita. Tidak akan pernah melakukan lagi perbuatan dosa yang menyebabkan dia kemudian jauh dari orang yang kita dicintai dan disayanginya. Dan yang menyangkut dengan waktu yang lalu, maka yaitu dengan memperbaiki kembali apa yang hilang itu dengan penampalan, dengan menambal, mengerjakan kembali hal-hal yang memperbaiki apa-apa yang sudah dilakukan. Artinya dengan masa yang lalu, ketika masa lalu itu adalah sesuatu yang memang bisa diperbaiki di masa yang sekarang, maka kemudian diperbaiki lagi. Kalau seandainya pada kemarin dia tidak melaksanakan perintah Allah sholat umpamanya, maka kemudian dia memperbaikinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul penyesalan di dalam hatinya, kemudian dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, kemudian dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, dia kembali melaksanakan sholat. Nah, inilah yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masa yang lalu. Masa yang sekarang adalah ditinggalkan perbuatan yang salah itu, masa yang akan datang kita tidak mau lagi jatuh kepada kesalahan yang sama selama-lamanya, dan masa yang lalu adalah bahwa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lalu itu. Maka ilmu adalah yang pertama. Ilmulah tempat munculnya segala kebaikan ini. Dan kemudian ilmu yang dimaksud di sini adalah iman dan yakin. Jadi ilmu yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan taubat adalah iman dan yakin. Iman adalah ibarat dari pembenaran bahwa dosa itu racun yang membinasakan. Dan yakin adalah ibarat dari penguatan pembenaran itu. Meniadakan keraguan daripadanya dan menguatkan atas hati. Lalu berbuahlah nur iman ini. Manakala telah bercahaya atas hati, yakni api penyesalan. Maka hati merasa pedih dengan dosa-dosa itu, di mana ia melihat dengan cahaya nur iman bahwa telah terjadi, ia tertinding dari kekasihnya, dia terhalang dari yang dicintainya, seperti orang yang bercahaya kepada cahaya matahari dan ia berada dalam gelap, lalu bersinarlah cahaya kepadanya dengan tersingkap awan atau terbuka hijab. Maka dilihatnya kekasihnya dan kekasih itu hampir binasa. Lalu bergolaklah api kecintaan dalam hatinya dan menggerakkanlah api-api dengan kehendaknya untuk bangkit memperbaiki kembali. Nah, ini sebuah analogi, sebuah tamsil, sebuah umpama yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. yakni bagaikan bahwa sesuatu hal yang dilakukan itu adalah dosa yang menghalanginya atau menghijab darinya dari sesuatu dari orang yang dikasihi dan dicintainya. Maka diibaratkan sebagai matahari, ya, bahwa matahari terhalang oleh awan atau terhalang oleh dinding, kemudian ketika tersingkaplah awan atau dinding itu, maka kemudian nampaklah kekasihnya itu. Tetapi kemudian dia terlihat kekasihnya itu hampir binasa, maka bergolaklah kecintaan dalam hatinya dan menggerakkanlah api-api dengan kehendaknya untuk kemudian memperbaiki kembali apa yang telah dirusaknya. Maka ilmu sesal dan maksud yang menyangkut dengan meninggalkan itu pada masa sekarang, masa yang akan datang, dan memperbaiki kembali bagi masa yang lalu itu. Tiga pengertian yang tersusun pada hasilnya. Lalu disebutlah nama taubat itu di atas keseluruhannya. Jadi ada ilmu, ada sesal, ada maksud. Kalimatnya begitu. Jadi ada ilmu, dimiliki dengan ilmu dulu, kemudian di situ ada sesal yang meliputinya, kemudian baru ada keinginan maksud untuk kemudian tentunya melakukan tiga perkara tadi, meninggalkan kesalahan atau dosa yang dilakukannya, kemudian dia beriktikad, bersungguh-sungguh di dalam hatinya untuk tidak kemudian jatuh kepada kesalahan yang sama selama-lamanya, dan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Maka tiga pengertian inilah yang kemudian termaktub di dalam makna taubat. Disebut taubat itu
ada ilmu di dalamnya, kemudian ada tumbuh rasa sesal, kemudian ada kehendak maksud untuk melakukan 3 perkara tadi, yakni untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan atau dosa itu, kemudian untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu atau dosa itu selama-lamanya, dan yang ketiga memperbaiki sesuatu yang telah dirusaknya dengan dosa-dosanya. Kemudian dan banyaklah disebut nama taubat itu di atas pengertian sesal satu saja. Dan dijadikan ilmu itu seperti mendahului dan mukaddimahnya. Dan meninggalkan itu seperti buah dan yang mengikutinya yang terakhir. Dan dengan ibarat ini Nabi SAW bersabda, An-nadamu taubatun. Jadi sesal itu taubat. Jadi an-nadamu taubatun. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban Al-Haki, kemudian Al-Hakim maksudnya dan Ibnu Mas'ud dalam sahih isnadnya. Jadi an-nadamu taubatun. Sesal itu taubat. Karena tidak terlepas sesal itu dari ilmu yang mewajibkannya dan yang membuahkannya. Dan dari cita-cita yang mengikutinya dan mengiringinya. Lalu sesal itu adalah yang mengelilingi dengan 2 tepinya. Maksudnya buah dan yang membuahkannya. Dan dengan ibarat ini dikatakan mengenai batas taubat itu. Bahwa batasnya itu pencairan isi perut. Karena apa yang telah terdahulu dari kesalahan. Maka ia mendatangkan kepedihan semata. Dan karena itulah dikatakan itu adalah api dalam hati yang menyala-nyala. Dan pecahan dalam jantung yang tidak dapat bersih daging lagi. Dengan ibarat pengertian meninggalkan, dikatakan mengenai batas taubat bahwa batas taubat itu adalah mencabut atau membuka pakaian yang menjauhkannya. Jadi libasul jafa. Jadi dia membuka atau mencabut pakaian yang menjauhkannya atau libasul jafa dan mengembangkan permadani kesetiaan kepada yang dikasihinya. Kemudian dijelaskan tentang Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, taubat itu penggantian gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Dan yang demikian tidak akan sempurna selain dengan khilwah atau bersemedi, berdiam diri dan makan yang halal. Dan seakan-akan Sahal bin Abdullah At-Tusturi tadi mengisyaratkan kepada pengertian ketiga dari taubat. Dan ucapan-ucapan orang yang terkemuka tentang batas taubat itu tidak terhingga banyaknya. Kemudian apabila Anda telah memahami pengertian yang 3 ini, yang bergantung dengan dia dan susunannya, misalnya kita mengetahui bahwa semua yang dikatakan tentang batas taubat itu tidak sampai untuk mengetahui semua pengertiannya. Mencari ilmu dengan hakikat segala hal itu lebih penting daripada mencari kata-kata semata. Nah ini yang berkaitan dengan penjelasan tentang taubat dilihat dari hakikat taubat dan batas-batasnya. Jadi hakikat taubat itu pada dasarnya ada memiliki 3 pengertian, yaitu ilmu, keadaan, dan perbuatan atau maksud. Ilmu adalah mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan dosa itu, maka kemudian akan muncul atau melahirkan kepedihan karena pada hakikatnya dia terhalang atau terhijab oleh kepada sesuatu yang dicintainya. Kemudian dari itulah muncul rasa penyesalan di dalamnya. Rasa penyesalan dan keadaannya di mana dia menyesal. Maka kemudian setelah menyesal dia memiliki kehendak atau maksud. Maksudnya adalah dia berkeinginan untuk meninggalkan dosa itu dan kemudian dia menginginkan untuk tidak lagi terjatuh kepada perbuatan dosa itu selama-lamanya dan yang ketiga adalah keinginannya untuk kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh dosa dan perbuatannya itu. Nah inilah yang merupakan 3 hal yang merupakan hakikat dari taubat. Nah tentang batas-batasnya taubat, maka batas-batasnya tobat adalah di mana kita harus mencabut, melepaskan pakaian-pakaiannya yang menjauhkannya kita dari orang atau sesuatu yang dicintainya dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa membuat kita jauh dari Allah, maka kita lepaskan, kita cabut pakaian dosa itu, kemudian kita kembangkan permadani kesetiaan. Artinya kita kembali patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai dan kita sayangi, atau oleh Allah yang kita cintai dan kita sayangi. Nah inilah
hakikat dari taubat dan batas-batasnya taubah.